Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan kembali terkait analisis beban kerja mental yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dengan metode NASA TLX. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mansur Maulana dengan NPM 203222008. Dan saya Mutiara Mardia dengan NPM 203222011. Ibu rumah tangga atau ERT memiliki peran penting dalam struktur keluarga. Tanggung jawab ibu rumah tangga sendiri meliputi membereskan rumah, mengasuh anak, dan memasak untuk keluarga. Dari beberapa pekerjaan IRT yang tadi disebutkan, maka jika IRT tidak mendapat dukungan atau bantuan dari keluarga terdekatnya atau kerabat terdekatnya, maka lambat laun IRT akan mengalami beban kerja mental yang tinggi seperti depresi, cemas berlebihan, kelelahan berlebihan, insomnia, bahkan adanya penurunan kualitas hidup. Dengan risiko tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab tingginya beban kerja mental pada ibu rumah tangga. Yang kedua, perhitungan beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA TLX. Metode NASA TLX sendiri yaitu metode perhitungan beban kerja mental yang dilakukan pada seseorang dalam melakukan aktivitas kerjanya. Yang ketiga, yaitu usulan perbaikan. Kami telah melakukan wawancara secara langsung dan penyebaran kuesioner secara online kepada 30 RT di wilayah Bandung. Dapat dilihat bahwa ada skor dan klasifikasi beban kerja. Jika skornya melebihi 80%, maka beban kerja mentalnya tinggi, dan jika antara 50-70, maka beban kerjanya sedang. Terdapat 18 IRT yang mengalami beban kerja mental secara tinggi, maka harus dilakukan perbaikan. Dan terdapat 12 IRT yang mengalami beban kerja mental sedang, maka itu bisa dilakukan perbaikan ataupun tidak. Selanjutnya ada 6 indikator dalam menentukan skor NASA TLX. Diketahui bahwa dari ke-6 indikator tersebut ada faktor yang dominan, yaitu faktor effort atau tingkat usaha, yaitu senilai 23%. Diikuti dengan indikator mental demand dan physical demand dengan persentase sama-sama 22%. Kemudian yang ketiga ada own performance atau tingkat keberhasilan, dan frustration atau tingkat frustasi yang sama-sama bernilai 13%. Kemudian indikator dengan persentase terendah yaitu temporal demand atau kebutuhan waktu yang hanya bernilai 7%. Dari beberapa faktor tadi, maka dapat dilakukan usulan perbaikan. Yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan mental sebelum dilakukannya pernikahan. Yang kedua, program dukungan psikologi sosial untuk para ibu rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah untuk ibu rumah tangga. Yang ketiga, ada penyuluhan kesadaran pentingnya kesehatan mental, karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental yang dialami oleh ibu rumah tangga, sehingga pemerintah harus bisa mensupport ibu rumah tangga agar tidak terjadi beberapa resiko-resiko yang tadi sebelumnya disebutkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.